Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di ibadah tempat ini, amin. Puji Tuhan. Saya percaya begitu juga yang dialami oleh teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan bahkan beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Tanggal 26 September 2021 kita mengucap syukur karena Tuhan kita luar biasa baik, amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap pagi hari ini, setiap kita pribadi lepas pribadi mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Ya rabata karala ya rabasyik ya rabasyik. Kami berterima kasih buat hari ini ya Tuhan. Hari yang Engkau jadikan buat setiap kami. Tuhan, satu yang kami rindu Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Yes Lord. Tuailah, tuailah sekarang. Mari dengan iman naikkan pujian ini. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini doa kami Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Sekali lagi yuk sama-sama naikkan pujian ini. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, mari persiapkan hidup kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti setiap uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Mari sambil kita berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini, katakan nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala. Biar bangsa-bangsa, biar Indonesia menyatakan kemuliaan-Nya Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Yes, Lord.
jadi doa kami Tuhan. Biar Indonesia, biar bangsa-bangsa boleh mengalami Engkau menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biar setiap kami boleh Engkau dapati Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Yeah. Haleluya. Ini doa kami. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya akan melimpah. Bangkitlah pada sekelilingmu, generasi ini, generasi selamatkan. Ini doa. Mari yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biar lagu ini jadi doa kita. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu, generasi ini, come on. Ini doa. Sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan. Ini doa kami buat generasi ini ya Tuhan. Amin. Pada sekelilingmu, generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa aku. Mari aktifkan rohmu pagi hari ini, sembah Tuhan. Biarlah generasi ini Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, boleh bangkit generasi-generasi Tuhan yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Kasihilah bangsa kami, kasihilah Indonesia, kasihilah setiap jiwa-jiwa. Kami angkat tangan kami buat setiap jiwa-jiwa yang menjerit, setiap jiwa-jiwa yang menangis Tuhan hari-hari ini, setiap jiwa-jiwa yang tersesat hari-hari ini Tuhan. Mereka perlu Tuhan, mereka butuh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Engkau selamatkan, Engkau selamatkan setiap jiwa-jiwa yang perlu Engkau. Himata karalaya rabash, kiara bara 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 bash.
seperti Engkau menyelamatkan setiap kami. Kami percaya ini jadi bagian buat mereka yang melihat, mendengar Tuhan ibadah ini. Bahkan mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kami terlalu percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu melawati mereka ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Dia hadir di tempat ini. Kami mau bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oh ini kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Saat hidup semakin mencekam, bagai hidup yang tiada pengharapan, peperangan, bencana dan kelaparan sebagai tanda akhir zaman. Oh manusia, hadapi kesusahan, semua hati dilanda ketakutan. Hanya satu yang jadi jawaban, Yesus Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Hanya Yesus, hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Tangan kasih-Nya terbuka bagimu. Dia selalu rindu untuk menolongmu. Marilah datang, bawa beban hidupmu. Yesus mengerti tetes air matamu. Oh hanya Yesus yang sanggup. Mari datang, Dia menunggumu. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Amin. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kami pagi ini. Tangan kasih-Nya terbuka bagimu. Dia selalu rindu menolongmu. Marilah datang, bawa beban hidupmu. Yesus mengerti tetes air matamu. Yesus yang sanggup, mari datang, Dia menunggumu. Naikkan pujian ini saudara, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Amin Tuhan. Tangan kasih-Nya terbuka bagimu. Dia selalu rindu, Dia selalu rindu untuk menolongmu. Marilah datang, bawa beban hidupmu. Yesus, tetes air matamu. Oh hanya Yesus yang sanggup. Mari datang, Dia menunggumu.
rohani ini saudara. Tuhan itu rindu untuk menolong setiap kita. Yes Lord. Marilah datang bawa beban hidupmu. Yesus mengerti tetes air matamu. Oh hanya Yesus yang sanggup. Mari datang, Dia menunggumu. Oh hanya Yesus yang sanggup. Mari datang, Dia menunggumu. Saya lagi katakan pujian ini. Oh hanya Yesus yang sanggup. Mari datang, Dia menunggumu. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Kalau hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup tolong kami. Pagi hari ini setiap kami siap untuk beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus saudara. Kasih salam COVID kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Tepuk tangannya sama-sama buat Tuhan Yesus. Gak semua orang diberikan kesempatan pagi hari ini. Tapi kita bersyukur kita ada di tempat ini saudara. Untuk muliakan Tuhan kita yang besar. Thank you Jesus. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam. Pada terang-Mu, selamatkanku. Come on, say to Jesus. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan, amin. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Naikkan pujian ini saudara dari hatimu yang paling dalam, katakan. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, ini yang kami percaya Tuhan. Dari lembah gelap terdalam, amin. Kepada terang, kepada terang-Mu, Yesus selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Saudara kita berbalik
balas-balasan saudara ya. Jemaat Tuhan katakan, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Bolehkah engkau angkat tangan tinggimu di hadapan Tuhan saudara? Naikkan pujian ini dengan iman. Engkau boleh menari, engkau boleh melompat bagi Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama saudara katakan, Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah lagi. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Haleluya, sorakan haleluya. Thank you Jesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ini waktunya untuk kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak. Katakan apa? Menyatakan yes, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangannya sama-sama di atas kepalamu. Mari naikkan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata satu suara. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
kemuliaan kami bagimu ya Tuhan. Ya setiap kami yang ada dari sini Tuhan, setiap suku bangsa memuliakan Engkau Tuhan yang hebat. Mario sama-sama katakan. Yes, keselamatan dari Allah yang duduk. Boleh tangannya sama-sama saudara. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, mari menari bagi Tuhan pagi hari ini saudara. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Ya Rabba Shikira Bakarala ya Rabba Shakata Karala ya Rabba. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Menaikkan pujian ini saudara. Kekuatan
di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Yes, Lord. Tersungguhku di kakimu, rasakan indahnya hadiratmu Tuhan. Lepaskanmu kau cahaya bagi mengiringmu seumur hidupmu, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sambil kita sembah Dia, saudara, berdiri dalam hadapan hadirat Tuhan. Sembah dan muliakan Tuhan. Ya Rabbah Rabbah Syakala. Yes, mari nikmati Tuhan pagi hari. Mari bebaskan rohmu pagi hari, disembah Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Terus sembah Dia, saudara. Wow, wow, Jesus. You
Tidak ada yang lebih kami inginkan selain kami menjadi bejananya Tuhan. Karena kami tahu di tangan Tuhan kami akan menjadi bejana yang indah. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Satu kebenaran yang selama ini menggemparkan, bahkan mungkin menakutkan. Tapi seharusnya kami memandang ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Karena kami tahu kedatangan Tuhan justru sesuatu yang kami nantikan. Karena kami tahu ketika Tuhan datang, Tuhan akan membawa kami pulang. Dan kami akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Kristus di tempat yang telah Kau sediakan bagi kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat sehingga kami tidak salah memahami kebenaran firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami dengan serius mau melakukan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kali ini spesial sekali ya dan unik sekali rasanya karena saya ditugaskan untuk menyampaikan topik yang tidak umum atau jarang. Ya kan, kalaupun sering disampaikan, maaf kata kalau saya mengatakan demikian, tidak jarang salah dipahami. Ya, tidak jarang salah dipahami dan maksud dan tujuan dari topik ini yang sebenarnya tidak diungkapkan. Padahal ada satu kebenaran yang harus disingkapkan ketika membahas hal ini yang menggelorakan jiwa kita, semangat kita. Jadi sebenarnya tema ini berat untuk dibahas. Dan saya bingung kenapa tema yang berat dikasih Pak Budi sama saya. Mungkin karena pengaruh berat badan saya juga kali ya. Lihat badan saya. Nah, saya menyampaikan satu kebenaran dengan judul cerdas membaca tanda-tanda zaman. Garis bawahi kata cerdasnya. Cerdas. Jadi kita harus menjadi orang yang cerdas. Untuk menjadi cerdas kita harus belajar. Enggak bisa tidak. Ya, apalagi hamba-hamba Tuhan para pendeta. Jangan mau mengajar kalau enggak mau belajar, Pak. Amin. Iya, enggak sedikit pendeta itu doyannya mengajar. Tapi apa yang mau diajar kalau enggak belajar? Makanya pendeta, hamba-hamba Tuhan kalau tidak mau belajar, rajin belajar, jangan mengajar. Amin. Benar enggak apa yang saya sampaikan? Apalagi menyampaikan mengajar kebenaran seperti ini, topik seperti ini. Saya aja yang sudah belajar sekolah teologi apa, doktor karburator bocor-bocor, tetap takut sebenarnya menyampaikan kebenaran seperti ini. Takutnya itu gini, takut disalahpahami. Nah, tetapi ketika saya menggumuli kebenaran ini, topik ini, doktrin ini, yang ada justru bukan ketakutan, tapi kekaguman. Ketika kita merujuk kepada kitab Wahyu, cerita yang disingkapkan, disaksikan oleh kitab Wahyu, meskipun dengan gambaran yang luar biasa menyeramkan, tapi semuanya itu bukan sesuatu yang menyedihkan seharusnya bagi kita, bukan sesuatu yang menakutkan kita, tapi menghibur kita. Karena sebelum pasal 6 sampai pasal 2:19 disampaikan yang berbicara tentang penganiayaan terhadap gereja, berbicara tentang MSC, apa tuh MSC? Materai, sangkakala, cawan dan lain sebagainya macamnya. Ya kan, kemunculan antikris, ya kan chip, lagi katanya chip. Tapi betul enggak ini chip ini? Nanti kita akan lihat. Wahyu pasal 13, kehadiran antikris katanya. Seharusnya semuanya ini tidak menakutkan kita karena di pasal 3, 4, 5 itu disampaikan tentang apa? Tentang Yesus yang telah menang, menaklukkan kuasa maut dan kuasa kegelapan, kuasa si iblis. Inilah yang membuat kita seharusnya bahagia, bangga dan sukacita ketika kita melihat kitab Wahyu. Yang setuju katakan amin. Nah, telah ada banyak perdebatan, telah ada banyak seminar, ya, khotbah, pengajaran yang disampaikan di dalam sejarah gereja sehubungan dengan pertanyaan mengenai akhir zaman atau eskatologi
atau hal yang terkait dengan hari-hari terakhir atau masa depan. Khususnya perdebatan yang berpusat pada kedatangan Kristus kembali, second coming, parousia, milenium, 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, penghakiman terakhir, penghukuman terhadap orang-orang yang tidak percaya, dan upah kekal yang Tuhan persembahkan bagi setiap orang yang percaya. Nah, studi tentang peristiwa-peristiwa ini disebut biasanya adalah akhir zaman atau eskatologi, dari kata Yunani eskatos yang berarti terakhir. Saya bukan tidak menganggap penting semuanya ini. Ini semuanya penting. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, kita pahami, kita camkan dalam pikiran kita sebelum kita terlalu jauh melangkah untuk membahas semua hal yang ada di dalam doktrin akhir zaman. Apa itu? Bahwa memahami, memiliki pengetahuan tentang akhir zaman itu penting. Itu penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan kita terus berjaga-jaga. Itu yang paling penting ketika kita membahas akhir zaman. Amin. Karena nggak selamat kita. Nggak selamat kita hanya karena kita nggak tahu tentang milenium, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang kapan Yesus datang. Tidak ada hubungan dengan keselamatan kita. Jadi ditolak oleh Tuhan kita hanya karena nggak tahu siapa antikris. Coba siapa antikris? Nggak tahu Tuhan, nggak selamat. Nggak ada apa ceritanya. Amin. Nggak ada ceritanya. Ya, jadi nggak selamat kita hanya karena kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan 7 cawan, 7 matrai, 7 sangkakala. Saya tidak mengatakan ini tidak penting. Ini semuanya penting. Tapi ingat, nggak jadi kehilangan keselamatan kita hanya karena nggak tahu semuanya ini. Amin. Tetapi jadi kehilangan keselamatan kita kalau kita sudah tahu semuanya ini, tapi kita nggak mempersiapkan diri, tidak berkemas-kemas, tidak bertobat, tidak berjaga-jaga, dengan kita terus melakukan pembenahan terhadap diri kita setiap hari. Itu yang paling urgent, itu yang paling penting, yang harus kita ingat sebagai orang percaya ketika kita masuk dalam topik ini. Nah, kalau kita mempersoalkan hal yang paling urgent, hal yang paling mendesak ketika kita membahas tentang tanda-tanda zaman, itu apa sebenarnya? Ya, ketika kita membahas akhir zaman, sekali lagi ya, bukan soal kapan waktu kedatangan Tuhan. Meskipun ya kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, mempelajari hal-hal yang kita yakini di dalam kekristenan. Apa-apa saja yang kita yakini dalam kekristenan kita harus pelajari. Itu bentuk komitmen kita bahwa kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, harus belajar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Apalagi Bapak Gembala, Bapak Ibu seorang doktor. Amin. Jadi sayang dalam tanda petik kalau nggak dimanfaatkan pengetahuannya. Ya kan? Jadi orang Kristen yang benar itu harus punya pengetahuan yang benar pula. Ya kan? Sayang katanya. Ini mau ngajak apa ini? Mau ngajak disco kayaknya. Oke. Ya. Jadi satu sisi ya itulah ya, untungnya punya gembala yang pembelajar dan memang seorang yang punya kredibilitas dalam hal mengajar, jadi kita bisa tahu banyak akan kebenaran firman Tuhan. Tapi satu sisi kita juga harus punya rasa haus dan rasa lapar untuk terus menggali kebenaran. Nah, hal yang paling mendesak bukanlah soal waktu kedatangan Tuhan. Garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Hal yang paling mendesak itu bukan soal waktu kedatangan Tuhan atau bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa akhir zaman itu pasti terjadi. Suatu hari nanti zaman ini akan diakhiri oleh Tuhan. Dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, dilulantahkan oleh Tuhan, digulungkan oleh Tuhan. Pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Kapan? Enggak terlalu penting untuk kita persoalkan. Kapan Tuhan Yesus datang? Pasti datang, tapi enggak terlalu penting untuk kita persoalkan kapan waktu kedatangannya.
Tapi ada nggak tanda-tandanya diberikan? Ada. Tujuannya apa? Supaya mempersiapkan diri, bukan supaya diperdebatkan, Pak. Kalau dalam dunia akademis, ya Pak Budi tahu, ini salah satu hal yang paling menimbulkan perselisihan, perdebatan. Sampai kita bisa marah-marah, bisa berantem-berantem emosi loh. Bisa saling membenci loh, maki-maki loh, hanya karena berbeda pendapat. Aku amilenium, aku postmil, aku premilenium. Ya ilah, ya Allah, biasa aja Pak. Ya kan, mau kerajaan 1000 tahun itu ada atau tidaknya, simbolik atau literal, ya udah, nggak jadi masalah. Jadi masalah itu kamu percaya bahwa itu benar secara literal, tapi hidupmu nggak benar, apalah artinya, betul nggak? Betul nggak? Kamu nggak ada melakukan persiapan, apa artinya? Jadi hal yang paling mendesak itu bukan soal kapan waktu kedatangan Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus pasti datang, kita yakini, kita percaya itu pasti datang. Tetapi nggak usah ditebak-tebak, ya. Jangan diorganisir tim waktu perencanaan Tuhan, tapi tim penyambut kedatangan Tuhan, aser. Amin. Tim penyambut, bukan tim perencana. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, Pak, Matius 24 ayat 36, akan hari itu seorang pun tidak, malaikat tidak tahu, bahkan anak manusia siapa? Yesus. Kalau Yesus mengklaim dia tidak tahu, ngapain kita sok tahu, Pak? Ngapain coba-coba cari tahu, tebak-tebak waktunya? Dan dalam sejarah gereja, gak sedikit tokoh-tokoh, bahkan terkenal, punya nama, punya jabatan, itu yang ya punya skandal dalam hal menebak-nebak waktu kedatangan Tuhan. Di Indonesia seperti di Bandung, Sibuaya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 2006 kalau gak salah, dia bilang bahwa akan ada pengangkatan. Tanggal sekian, bulan sekian, lalu berkumpullah jemaat-jemaatnya, para pengikutnya. Kalau gak salah ratusan. Bayangkan ada yang percaya loh, ratusan akan terjadi pengangkatan katanya, berkumpul di satu tempat. Tahu nggak apa yang terjadi? Betul, terjadi pengangkatan. Mereka diangkat ke kantor polisi. Diangkat ke kantor polisi. Kalau tanya sama saya, heran nggak waktu mereka diangkat ke kantor polisi? Nggak heran. Loh, kenapa Pak Pendeta nggak heran? Ya saya tahu bahwa itu pasti salah lah. Dan wajar mereka diangkat ke kantor polisi. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa anak manusia pun tidak tahu kapan hari itu tiba. Terus ngapain kita menghabiskan waktu untuk memperdebatkan waktu kedatangan Tuhan, Bang? Tapi lagi-lagi Pak Pendeta, kan sudah disinggung masalah tanda-tandanya. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bersiap-siap, berkemas-kemas, berjaga-jaga. Itu bah tujuannya. Bisa nangkap nggak? Bisa mengerti? Nah, salah satu teks yang paling umum dipersoalkan, salah satu teks atau konteks yang paling banyak dipercakapkan, bahkan diperdebatkan ketika membahas akhir zaman, itu Matius pasal 24. Coba kita buka Matius pasal 24. Ini topiknya khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Di ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Ketika Tuhan Yesus ngomong ayat 1 dan 2, Yesus itu sedang ngomong apa? Ngomong apa? Bait suci. Tuhan Yesus sedang ngomong bait suci. Nah, masuk ke ayat 3, muncul sebuah pertanyaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, ada yang menarik. Ada yang menarik dari pertanyaan para murid. Menariknya di mana? Coba perhatikan dengan seksama. Kita perhatikan dengan baik-baik supaya kita memahami Alkitab itu dengan baik dan benar. Jadi cerdas kita. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia.
di ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kesudahan bait suci Allah. Ini loh konteks yang dijelaskan, dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Yang nantinya akan terjadi tahun 70 Masehi. Jadi nubuatan Tuhan Yesus waktu dia hidup tergenapi pada waktu tahun 70 Masehi. Jadi luar biasa sekali ya, akurat ya. Apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus itu tergenapi. 1 dan 2 itu berbicara tentang kehancuran bait suci Allah. Yang menarik adalah ketika para murid menghubungkan dengan kesudahan dunia. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa para murid menghubungkan kesudahan bait suci, kehancuran bait suci dengan kesudahan dunia? Bisa nangkap? Mengapa dia menghubungkan? Karena begini, karena bagi orang Yahudi, bait suci Allah itu adalah pusat dunia. Ketika pusat dunia itu hancur, ya hancurlah dunia. Makanya gak heran dihubungkan antara kehancuran bait suci Allah dengan kehancuran dunia. Bisa nangkap sejauh ini? Nah, ini sebuah keanehan. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Ini dia menarik. Ini yang paling menarik. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kok tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah peringatan yang keras loh. Waspada, hati-hati. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tahu nggak tanda yang paling kental? Tanda yang paling kental dari akhir zaman apa? Pengajaran sesat. Yang paling masif, yang paling bisa didapati dimanapun, apa? Pengajaran sesat. Dan hal itu juga bisa terjadi ketika seorang mempercakapkan akhir zaman. Kalau bicara tentang kelaparan, bencana, Mesias palsu dan lain sebagainya macamnya. Pertanyaan saya, sudah muncul nggak di zaman Tuhan Yesus? Sudah muncul nggak di zaman Tuhan Yesus bencana atau kelaparan? Bahkan di zaman sebelum Tuhan Yesus? Banyak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu tanda yang spesifik yang harus diingat. Yang mana para murid sedang terjebak di situ sebenarnya. Mereka sedang salah tangkap gitu loh. Kenapa kamu hubungkan kehancuran bait suci Allah dengan kesudahan dunia? Kamu salah tangkap. Dunia gak langsung berakhir hanya karena bait suci Allah dihancurkan. Yang mana mereka berpikir udah gak lama lagi nih kesudahan dunia kalau bait suci Allah sudah dihancurkan. Itu salah. Nah, kesalahan seperti ini terus terulang kembali di sepanjang sejarah gereja. Ada COVID-19 langsung dihubungkan dengan Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu nanti kita itu divaksin, itu di situ ada chip 666. Ada kecil chip. Loh itu wong air kok. Itu cairan, bagaimana ada chip di situ, Pak? Enggak bisa, Pak. Enggak masuk akal. Itu Wahyu pasal 13, tapi saya enggak punya waktu untuk menjelaskannya. Jadi kalau saya ya mau diberi kesempatan menjelaskannya harus diundang lagi. Itu jawabannya. Ya, Wahyu pasal 13 itu menarik. Ya, bahkan ini bisa berseri. Jadi ini teasernya aja. Ya. Sebuah pengantar untuk diundang lagi secara continue. Jadi hal itu terulang kembali ya di sepanjang sejarah gereja. Cepat sekali, kalau bahasa kerennya latah. Orang latah sekali. Tahu kan orang latah? Dikagetkan. Anak bebek. Gampang latah gitu loh. Nah, kita itu dalam hal doktrin juga gampang latah. Oh, ini akhir zaman ini. Oh, Tuhan Yesus mau datang. Lalu dihubungkan ya COVID-19 ini dengan Wahyu, kitab Wahyu. Ini sudah penggenapannya. Itu tuh. Ya kan sering kalimat-kalimat seperti ini udah penggenapannya. Wahyu berapa itu kira-kira penggenapannya? Wahyu 16. Wahyu 16, Bah, itu penghukuman, itu bencana, wabah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak percaya.
Nggak cocok, Pak. Sekarang saya tanya, COVID-19 ini berdampak kepada orang yang percaya juga nggak? Halo? Berdampak nggak? Nah, cocok nggak dengan Wahyu 16? Nggak cocok. Loh kok bisa dihubung-hubungkan Pak Pendeta? Karena kurang belajar, Pak. Nggak pintar. Makanya saya bilang boleh bodoh tapi jangan sempurna. Sempurna kali Pak bodohnya. Halo? Kita jangan begitu. Amin? Tapi itu yang populer. Orang suka yang populer meskipun salah. Tapi saya yakin kalau GBI House of Christ ini nggak suka yang populer, tapi yang Alkitabiah. Dan tetap menyuarakan yang Alkitabiah meskipun tidak populer. Aminnya kurang kencang, lemas. Iya kan? Cepat kali. Ada satu pendeta besar, tapi saya nggak sebutlah namanya ya. Bisa bahaya. Saya nggak usah sebut namanya demi keselamatan kita bersama. Tapi saya sebut karakteristiknya, besar badannya. Oh itu Pak Pendeta. Banyak yang besar badannya, Pak. Saya juga besar, Pak. Sabar, Pak. Ya kan dia bilang ini WHO ditunggangi oleh antikris. Di masa COVID ini udah gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Chip akan mulai beredar secara masif ke seluruh dunia. Ya kan? Disampaikan begitu. Enggak taunya dia juga terima vaksin, Pak. Dia juga ajak masyarakat, Pak, untuk taat terhadap prokes. Dia bilang COVID-19 ini bagian dari pekerjaan setan. Masya Allah. Inkonsisten, gak konsisten, Pak. Kalau memang COVID-19 ini adalah pekerjaan setan, lawan dong. Jangan tunduk sama pemerintah. Ini tunduk sama pemerintah. Malah dia yang cepat-cepat vaksin. Takut juga mati berarti. Ya nggak usahlah kita terlalu memperdebatkan ya COVID-19 ini dari mana dan bagaimana. Ya ambillah sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Misalnya ya suami kurang dekat sama istri, dengan di rumah terus-terusan bisa membangun kedekatan. Amin. Ini ada yang senyumnya malu-malu. Ibu-ibu kan iya Pak Pendeta, amin. Ya kan kurang waktunya orang tua sama anak karena dihabiskan untuk kerja. Sekarang lebih banyak lagi waktu yang dihabiskan. Dulu ya kan nggak bisa ibadah karena alasan sibuk. Sekarang nggak bisa tidak, di rumah terus. Ya kan? Mau nggak mau Zoom online harus dengar, harus ibadah. Ada nggak sisi positifnya? Ada nggak? Ada. Ya kan? Ekonomi kita dulu sebelum masa Covid jaya-jayanya. Sekarang setelah Covid hancur-hancurnya. Tapi dengan hancur ekonomi kita jadi dekat sama Tuhan loh. Kita jadi cari Tuhan loh, mengandalkan Tuhan. Positif nggak itu? Positif. Ya jangan buat daftar panjang keluhan kita. Kalau kita mau buat keluhan, bukan hanya Bapak Ibu pebisnis, pendeta juga Pak, mengalami banyak kerugian Pak. Bukan hanya Bapak Ibu, pendeta-pendeta biasanya itu dapat, kan pendeta nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Gaji terselip, diselipkan. Nggak ada slip gaji. Sekarang udah nggak ada lagi. Makasih Pak Pendeta. Corona. Ditransfer, itu yang paling mantap. Tapi enggak lah. Saya nggak lihat itu. Saya lihat isinya. Nggak lihat wajah saya, wajah orang tulus ya kan. Nggak lihat PK, persembahan kasih dalam hal melayani Tuhan. Amin. Iya. Saya diundang saja itu sudah sebuah kebanggaan. Dan seharusnya sebagai seorang pelayan saya punya cara pandang dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Iya loh. Punya kesempatan melayani Tuhan itu adalah sebuah berkat dan anugerah yang luar biasa. Bahasa Paulus apa? Upahku adalah ketika aku punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu upah. Jadi melayani Tuhan itu upah. Amin. Jangan sampai ada di antara kita yang jadi nggak mau melayani hanya karena nggak dikasih upah. Oke. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Jadi kesesatan yang pertama itu sudah dimulai dari para murid yang langsung menghubungkan kehancuran bait suci Allah dengan kehancuran dunia. Yang mana itu nggak paralel sebenarnya, nggak paralel. Lalu nanti dijelaskan ya mengenai ada kelaparan, apalagi peperangan, munculnya Mesias palsu dan lain sebagainya macamnya. Ya. Banyak sekali di Matius pasal 24 ini memang detail disampaikan tanda-tanda ini. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa semua peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan, berkelanjutan dari zaman ke zaman di sepanjang zaman gereja. Selama gereja ada sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi karakteristik atau tanda-tanda yang ada di Matius 24 itu akan terus ada. Dimulai dari sejak zaman itu. Dari sejak kekristenan mula-mula. Seperti kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan disinggung karakteristik tuh. Karakteristik dari seorang antikris berkepala 7 dihubungkan dengan 7 gunung. Itu Roma pada waktu itu penguasanya. Ada Nero, ada Domitianus. Pada zaman itu mereka memandang antikris tunggal itu adalah Nero, adalah Domitianus. Jadi semua tanda-tanda ini bukan baru akan terjadi nanti di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Bukan. Sudah terjadi mulai waktu itu dan akan terus terulang kembali sampai nanti Tuhan Yesus datang. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Sampai Tuhan Yesus datang, terulang kembali hal itu. Nah, ini memang harus pelan-pelan. Karena apa? Tidak populer. Pelan-pelan saya sampaikan supaya kita bisa mengerti. Jadi, kitab Wahyu ini saya sampaikan secara singkat saja supaya kita tahu cara menafsirkan kitab Wahyu dan bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Kitab Wahyu itu punya genre. Genre itu artinya sastra. Setiap kitab itu ada sastranya. Ya, sastra kitab Wahyu adalah apokalipsis. Artinya kitab yang menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol-simbol. Terus bilangan-bilangan. Simbol-simbol atau bilangan-bilangan itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Nah, itu sastra dari kitab Wahyu. Apokaliptik. Ya, menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, nggak bisa dipahami secara hurufiah. Itu yang pertama. Yang kedua, sastranya adalah surat. Kitab Wahyu ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? 7 jemaat Asia. Nah, kita harus mempersoalkan pertama-tama bagaimana 7 jemaat Asia memahami surat yang disampaikan oleh Yohanes pada waktu itu. Kan gak mungkin tuh 7 jemaat Asia tidak memahami apa yang dituliskan oleh Yohanes. Kan aneh rasanya. Yohanes tuliskan surat tapi gak dipahami oleh 7 jemaat Asia. Jadi sebelum kita mencoba untuk menafsirkan, kita kan orang masa kini nih. Sebelum kita mengartikan, memahami kitab Wahyu, kita persoalkan dulu bagaimana 7 jemaat Asia memahami kitab Wahyu pada waktu itu. Karena surat ini ditujukan kepada mereka. Jadi jenisnya surat. Jadi kita bisa mengerti bagaimana karakteristik jemaat Asia, apa yang menjadi pergumulan mereka, karena mereka itu dalam aniaya berat, dalam penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang mereka alami karena iman mereka kepada Kristus. Dari karakteristik yang dialami, dari hal-hal atau peristiwa yang dialami oleh 7 jemaat Asia, kita jadi belajar gitu loh, bahwa hal itu juga akan terulang kembali dan terjadi dalam hidup kita, di mana kita akan mengalami penderitaan, di mana kita akan mengalami penganiayaan. Karena apa? Karena nama Yesus, karena iman akan Kristus. Terima ini.
sebagai sebuah kebenaran. Makanya nggak heran ada banyak pembunuhan yang terjadi atas atau kepada orang Kristen. Karena apa? Karena apa? Karena imannya kepada Yesus. Dan hal itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan terus berulang kembali. Nero sangat benci orang Kristen. Dan dia dipandang sebagai antikristus pada waktu itu. Bahkan dia minta dirinya supaya disembah sebagai Tuhan. Nero itu ya, saking kejamnya, Nero itu punya taman dan dia itu punya obor. Tahu nggak obornya itu pakai apa untuk bisa hidup nyala? Manusia, orang Kristen dibakar hidup-hidup supaya obornya nyala. Dan itu kebahagiaan dia, kebanggaan dia. Tragis nggak? Tragis nggak? Tragis sekali. Nero, Domitianus sama gilanya. Senang kalau orang Kristen itu dibunuh, dihancurkan. Dan Nero punya spirit, Nero punya misi. Saya ingin menghancurkan pengikut Yesus, nama Yesus, orang-orang Kristen, supaya nama saya berkibar, nama Yesus lenyap. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Jadi nama anjing, Pak. Jadi kita harus memahami kitab Wahyu itu dengan baik. Banyak yang menjadi perdebatan. Jujur, saya kan sebagai orang yang mendalami Alkitab ini dalam dunia akademis. Jadi saya tahu betul apa dan bagaimana perdebatan terkait dengan kitab Wahyu ini. Nah, saya nggak mau menyampaikan detail-detailnya karena memang topiknya banyak dan membutuhkan waktu yang banyak untuk membahas semuanya. Tidak mungkin Bapak Ibu langsung ngerti semuanya dengan saya menyampaikan satu kali pertemuan begini. Tidak mungkin langsung ngerti, tidak mungkin. Tapi saya mau menyampaikan inti-intinya saja, ya, dari perikop tentang akhir zaman. Nah, kalau kita masuk kitab Wahyu, ini kebenaran yang harus kita pegang. Kitab Wahyu tidak bermaksud supaya kita dapat mengetahui di mana kita berada di garis kesejarahan antara kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kedatangannya yang kedua kali. Tetapi untuk mengajarkan kita tentang apa yang terjadi di belakang layar sejarah dunia, dimulai pada kekristenan awal atau jemaat mula-mula, agar mengenal peperangan besar antara anak domba dan naga. Nah, peperangan anak domba dan naga itu bukan terjadi di kurun waktu tertentu nanti di masa yang akan datang. Sudah terjadi dari dulu dan terus terjadi sampai nanti puncaknya intensitasnya lebih tinggi. Begitu. Nah, serta antara ular dan perempuan. Dengan demikian, kitab Wahyu memberi nasihat dan pengertian yang tepat baik kepada pembaca pertama, 7 jemaat Asia pada waktu itu, maupun kepada kita pada masa kini. Pada masa kini. Jadi semua yang dialami oleh 7 jemaat Asia, semua yang disampaikan oleh kitab Wahyu, sudah dialami juga oleh 7 jemaat Asia dan masih ada yang belum tergenapi. Dan juga akan dialami oleh setiap kita. Itulah prinsip kebenaran yang harus kita pahami ketika kita menggali kitab Wahyu. Secara khusus mengenai penganiayaan karena iman kita. Itu kebenaran yang harus kita pegang, yang kita tangkap dari kitab Wahyu. Tetapi kita gak perlu takut. Kenapa? Karena kita tahu, kalaupun kita dianiaya bahkan dibunuh karena iman kita, ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di langit baru dan bumi yang baru. Yang setuju katakan amin. Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Itu yang menggairahkan kita. Itu yang menyemangati kita, sehingga kita gak perlu takut dengan apapun, termasuk penguasa dunia yang membenci kita, yang kejam terhadap orang-orang Kristen. Kita gak takut sama sekali, bahkan dengan ancamannya kita gak takut. Jadi penguasa duniawi yang tidak takut akan Tuhan bukan hanya terjadi pada waktu itu, tapi akan terus terjadi dan terus ada sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi apapun yang akan dilakukan oleh penguasa duniawi yang tidak takut akan Tuhan, kita tidak takut sama sekali, karena kita tahu Tuhan Yesus
telah menyediakan kemuliaan dan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dia sudah menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Itulah yang menjadi penghiburan buat kita ketika kita menghadapi kehidupan di akhir-akhir zaman ini. Dengan demikian, sekali lagi saya tegaskan, kitab Wahyu memberikan nasihat dan pengertian yang tepat, baik kepada pembaca pertama maupun kepada kita pada masa kini. Gereja di sepanjang zaman dapat mengerti betapa besar kuasa si jahat dan bagaimana Yesus Kristus mengalahkan kuasa itu untuk membawa gerejanya kepada kemenangan terakhir. Kepada kemenangan terakhir. Kitab Wahyu tidak bertujuan untuk menghitung-hitung kapan hari kemenangan terakhir itu tiba. Tidak menghitung-hitung kapan ya hari kemenangan itu tiba atau kapan Yesus Kristus kembali. Tidak, itu konteks kitab Wahyu. Ya, bukan itu tujuan dari kitab Wahyu, bukan mau menyampaikan pesan itu. Bagi kita cukuplah mengetahui bahwa Yesus akan datang segera. Ya. Meskipun ada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik di Matius 24, di Wahyu, di kitab Daniel, di Yeskiel, meskipun ada tanda-tanda, tapi kepastian dari kedatangannya tetap misteri bagi setiap kita. Bisa nangkap? Tetap merupakan misteri bagi setiap kita. Kepastiannya nggak bisa ditebak. Kepastiannya sama sekali nggak bisa ditebak. Dan jangan pernah mencoba untuk menebak-nebaknya, dan tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah dengan tanda diberikan, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pasti datang dan kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menyambut Dia. Matius pasal yang ke-25. Coba Bapak Ibu kita lihat. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Terus di Matius pasal 25 itu kan ada 3 perikop. 10 gadis, ya, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, kira-kira kita ini yang bijaksana atau yang bodoh? Bijaksana atau bodoh? Nah, itu disampaikan terkait dengan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang kedua itu mengenai perumpamaan talenta. Yang ketiga baru apa? Penghakiman terakhir. Di Matius 24 tadi disampaikan mengenai tanda-tanda zaman. Dan di pembahasan tanda-tanda zaman itu Tuhan Yesus sudah sampaikan dengan kuat. Sudah Tuhan sampaikan dengan kuat, dengan tegas, dengan jelas bahwa Dia pasti datang. Dia pasti datang. Tapi karena para rasul itu kepo, dia pengen tahu kapan kalau begitu datangnya. Udah kasihlah sedikitlah kasih kisi-kisi kapan Tuhan datang, dikasihlah tanda-tanda. Tapi dikasihnya tanda-tanda itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita tahu kapan dia datang, bukan. Tapi supaya kita mempersiapkan diri. Itu bahasan utamanya. Sekali lagi Matius 25, 10 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini menarik sekali. Saya yakin kita secara garis besar tahu tentang perikop ini, Matius pasal 25. Nah, saya baca secara singkat, secara cepat. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Ini surga diumpamakan. Seumpama apa? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam.
Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kan ada hubungannya kan dengan Matius 24 tadi, tanda-tanda diberikan, tapi bukan supaya kita tahu kapan waktu kedatangan Tuhan, bukan. Tetapi supaya kita berjaga-jaga. Ayat 13 sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Waktu Tuhan Yesus bangkit pun tetap murid-murid kepo bah. Kisah Rasul 1 ayat 6. Kapan bah kau memulihkan kerajaan Sion? Kapan bah kau datang nanti kedua kali? Tidak perlu kamu tahu akan hari dan waktunya, itu Bapa yang tentukan, betul enggak? Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Itu jelas sekali. Jadi kalau kita membahas akhir zaman, ini yang mau saya sampaikan. Persoalan utamanya adalah bukan tanda-tanda yang spesifik ya dari kedatangan Tuhan. Yang kita persoalkan bukan sedang di mana posisi kita sebelum Tuhan Yesus akhirnya datang. Bukan. Ya. Karena kalau dengan gampangnya, dengan latahnya kita menyimpulkan, oh ini tandanya, Tuhan sudah mau datang ini. Contoh lagi ya, COVID-19. Memang ini kan bersifat masif ya, seluruh dunia. Semua negara mengalaminya. Ya, bahkan tidak sedikit negara yang betul-betul hancur hanya karena nggak bisa menangani dengan baik COVID-19 ini. Tapi kita puji Tuhan ya, kita memuji usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita, seperti Pak Jokowi telah menangani COVID-19 ini dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur ya punya pemerintahan yang berhikmat, yang bijaksana, yang bisa menangani COVID-19 dengan baik. Tetapi meskipun ya COVID-19 ini telah menimbulkan banyak korban, pertanyaannya, apakah tidak ada kejadian sebelumnya suatu bencana wabah yang menimbulkan banyak korban? Ada enggak? Ada. Spanish flu memakan korban berapa banyak? Hampir 200 juta, kurang lebih 200 juta. Nah sekarang saya mau tanya, apakah COVID-19 telah memakan korban 200 juta? Enggak sampai. Nah kenapa enggak kita bilang itu tahun 19 berapa gitu ya? Saya lupa, 1918 atau berapa? Udah lama sekali. Kenapa enggak itu kita bilang udah dekat kedatangan Tuhan? Dan kenapa Tuhan enggak datang pada waktu itu? Bencana yang sekarang terjadi ini enggak sebanding dengan bencana waktu itu. 200 juta. Ini 50 juta aja belum ada. Jadi jangan ketakutan ya, jangan ketakutan dan jangan latah dan jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax atau kebenaran-kebenaran yang enggak sesuai ya, pengajaran-pengajaran atau khotbah yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan terlalu cepat mengaminkan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Waktunya sangat terbatas sekali. Nah, begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tadi saya menekankan hal yang urgen yang harus kita ingat, kita perkarakan ketika kita membahas akhir zaman. Dorongan untuk hidup kudus, mengingat Tuhan akan datang adalah hal yang lebih penting dan mendesak ketimbang mempercakapkan atau memperdebatkan perihal kapan waktu kedatangan Tuhan. Apa tanda-tanda yang spesifik sebelum Tuhan Yesus datang. Sekali lagi bukan salah sih, enggak salah. Tapi enggak terlalu penting sebenarnya. Yang paling penting apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan kita membangun kekudusan hidup dari hari ke sehari. Itu yang paling penting. Yang setuju katakan amin. Kira-kira ini ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, takut enggak kita kalau Tuhan Yesus datang besok? Halo? Takut enggak? Kalau hari ini Tuhan Yesus datang, takut enggak kita? Enggak perlu takut. Jadi apa yang perlu kita perkarakan ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan?
Apa yang harus kita perkarakan? Bagaimana kita membangun kekudusan hidup setiap hari. Itu Bang. Karena tahu banyak pun kita tentang tanda-tanda zaman. Tahu betul kita spesifikasinya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kita gak mempersiapkan diri. Kita sama seperti 5 gadis bodoh yang akan ketinggalan. Amin. Amin. Sama seperti 5 gadis bodoh yang akan ketinggalan. Yang gak bijaksana, gak berhikmat. Yang gak mempersiapkan diri, yang gak berkemas-kemas. Itu yang harus kita ketahui. Itu yang harus kita ingat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab telah menjelaskan, menceritakan tentang kepastian dari kedatangan Tuhan. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Tapi mengenai waktunya kita tidak tahu pasti karena itu adalah sebuah misteri. Alkitab telah menceritakan, menjelaskan. Dan Alkitab itu very very amazing, very very wonderful. Alkitab itu luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus datang kali pertama, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saat detail-detailnya tentang kedatangan pertama, itu digenapi dalam perjanjian baru dalam diri Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi pada waktu itu kedatangan Mesias dinanti-nantikan. Dan orang bertanya-tanya kapan datang. Lama penantian mereka. Tapi pada akhirnya datang. Nah kedatangan kedua juga. Lama penantian kita, enggak datang-datang. Bahkan para rasul, termasuk Rasul Paulus, itu punya harapan. Dia punya harapan dalam tanda petik ya. Dia punya harapan yang keliru. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada zaman mereka. Padahal tidak. Enggak datang loh Tuhan Yesus ternyata. Tapi pasti datang enggak Tuhan Yesus? Pasti. Kita juga mengharapkan dan bertanya-tanya kapan Tuhan Yesus datang, enggak datang-datang. Memang lama dan kita enggak tahu. Tetapi pasti datang. Nah dalam proses kita menunggu, dalam proses kita menantikan, mari kita dengan serius mempersiapkan diri. Sehingga ketika dia datang, kita memang didapati Tuhan dalam keadaan siap. Boleh pemain musiknya? Main keyboard aja, keyboard. Seperti biasa. Coba kunci F. Saya tuh suka satu lagu yang sempat santer ya. Dan indah sekali lagu ini. Ada satu kebenaran yang dalam yang bisa kita petik dari lagu ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, sebelum saya mengangkat lagu ini, yang kita harus persoalkan, kita perkarakan adalah bagaimana kita membangun kekudusan hidup dari hari ke hari. Tuhan Yesus pasti datang. Pasti datang, percayalah. Dan anggaplah Tuhan Yesus datang hari esok. Supaya kita tidak menunda pertobatan. Amin. Anggaplah Tuhan Yesus datang hari esok. Supaya kita gak menunda pertobatan. Dan hal itu bisa terjadi. Tetapi kalaupun betul-betul dia besok datang, kita gak perlu takut ketika kita sudah mempersiapkan diri. Yang setuju katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini kunci F ya? Kunci F ya? Kunci F. Coba kunci C. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sama-sama oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Tuhan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi, anggaplah bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Meskipun kita nggak tahu kapan pastinya. Tapi anggaplah sudah nggak lama lagi. Bahkan dalam waktu-waktu dekat ini. Mengapa kita harus memandang seperti itu? Supaya serius kita mempersiapkan diri. Supaya serius kita menjalani pertobatan. Supaya serius kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Jangan puas hanya ke gereja, rajin pelayanan. Karena faktanya banyak orang rajin ke gereja tapi juga rajin berbuat dosa. Untuk apa? Tapi di GBH nggak ada begitu. Amin. Jangan puas hanya karena kita aktif jadi seorang pelayan, melayani di gereja. Jangan puas hanya bisa berdiri di mimbar. Karena nggak jadi jaminan. Karena kita sudah naik di mimbar, pasti diperhitungkan oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan nggak lihat status kita, Tuhan lihat hidup kita. Apakah hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak? Itu yang Tuhan persoalkan nanti ketika di akhir zaman. Amin. Bukan pengetahuan kita tentang akhir zaman. Bukan. Tentang bagaimana kita menghidupi kebenaran dari hari ke sehari. Yang setuju katakan amin. Perkarakan kebenaran ini. Melebihi dari apapun. Melebihi dari apapun. Tidak ada yang lebih kuinginkan selain aku didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jalani kekristenan, kehidupan kekristenan yang biasa-biasa. Radikal. Radikal kita mencintai Tuhan. Radikal kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Radikal kita hidup dalam kekudusan. Karena kalau nggak radikal, kita nggak bisa. Karena dunia ini terlalu jahat dan terlalu radikal untuk mempengaruhi kita. Untuk membuat kita jadi jahat. Terlalu radikal. Hanya orang-orang yang radikal pula yang bisa menaklukkan dunia yang kejam, dunia yang jahat, dunia yang semakin gelap ini. Kalau kita nggak radikal mencintai Tuhan, kita tidak mungkin bisa dijemput oleh Tuhan di akhir zaman. Persiapkan diri kita. Tidak mudah ikut Tuhan Yesus. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus itu mudah? Siapa bilang ikut Tuhan Yesus semuanya pasti aman? Salah. Ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Saya tidak katakan tidak boleh kaya atau pasti susah hidup kita. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa harga yang harus kita bayar untuk ngikut Tuhan Yesus itu mahal. Mahal segenap hidup yang harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Segenap hidup. Dan itu gak perlu kita kompromikan. Itu gak perlu kita nego-nego dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri pun mempertaruhkan segenap hidupnya bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Jangan cengeng. Hanya karena doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Jangan cengeng hanya karena sakit kita gak disembuhkan oleh Tuhan. Jangan ragukan, jangan persoalkan, perkarakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Mana kasih Tuhan? Tuhan gak mencintai aku. Mana itu cintanya yang sempurna? Kasih Tuhan, cinta Tuhan tidak dinyatakan lewat sakit kita yang disembuhkan. Lewat masalah kita yang ditolong. Kasih dan cinta Tuhan sudah dibuktikan dengan sempurna 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Yang setuju katakan amin. Jangan ragukan cinta Tuhan. Kok saya lupa lagunya? Udah mulai berapi-api soalnya udah mau berakhir. Biasa pendeta begitu kan, terakhir berapi-api. Apa itu ya? Pikul salib. Saya mau iring Yesus. Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Apa? Sampai selama-lamanya. Ayat yang selanjutnya setuju nggak? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib,
Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus lamanya. Siapa di sini yang tidak akan pernah meninggalkan Yesus apapun yang terjadi dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Cius. Meskipun sakitnya nggak disembuhkan? Meskipun jawaban doanya nggak dikabulkan? Cius. Nanti uang tinggal menipis, langsung nangis, Tuhan. Baru sakit dikit, langsung nangis-nangis, Tuhan aku punya sakit apa? Nah itu loh Tuhan, ya apa? Nah itu loh putih di antara hitam, bilang aja panu. Kita harus tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Harganya mahal, tapi semahal apapun kita akan bayar. Amin. Karena Tuhan telah terlebih dahulu membayar kita dengan harga yang super mahal. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku. Haleluya. Yesus Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di. Amin Yesus Tuhan. Teduhkan hati kita. Mari sembah Tuhan dengan ketulusan. Kau dapati, yes, kesetiaan telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah. Yesus Tuhan, ku berjuang, Yesus Tuhan, dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Mari yang percaya mengasihi Tuhan katakan, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin, amin, amin. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi. Mari yang percaya mengasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Amin, amin, amin. Habis di hidupku ku berjuang. Amin, amin. Haleluya. Sekali lagi, yang percaya mengasihi Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku.
setia. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami, kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus hidup kudus Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Engkau dapati kami Tuhan, Kau mendapati kami Tuhan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami Tuhan lepaskan berkat buat hamba-Mu biar semakin hari Tuhan, bikin semakin bertambah-tambah Tuhan. Segala Tuhan karunia Tuhan berikan dalam kehidupannya Tuhan. Tanda-tanda mujizat Tuhan menyertai dalam pelayanannya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pengurapan-Mu ya Tuhan semakin Engkau pertambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah kerendahan hati terus Engkau berikan buat hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap jalannya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga ya Tuhan kami rindu memberi untuk persembahan. Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap tangan yang memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan boleh turun buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik di ibadah onsite maupun online Bapak. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah diberkati dengan ibadah hari ini, amin. Berapa banyak tangan-tangan yang diberkati dengan ibadah hari ini. Puji nama Tuhan, yuk sama-sama kita berdiri mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita memulai doa syafaat, mungkin ada jiwa baru yang baru pertama kali ibadah bergabung bersama di tempat kita, boleh angkat tangan? Oke, jemaat yang setia, amin. Tugas kita berarti minggu depan bawa jiwa baru yang setuju dengan saya, katakan amin. Cuma 2 orang yang setuju dengan saya, katakan amin. Lu loh yang ngomong amin lo ya. Oke, baik Bapak Ibu, satu lagi pengumuman. Kita akan mengadakan baptisan air di bulan November. Sehingga bagi saudara-saudara mungkin ada keluarga yang bertobat, yang mau sungguh-sungguh menjadi murid untuk dibaptiskan, bisa mendaftar ke saya sebagai koordinator atau kepada saudara Richard yang ada di pojok situ. Oke, terima kasih, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Sungguh-sungguh luar biasa kami merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu hari ini menguatkan kami kembali. Dan firman-Mu menegur kami bahwa kami tahu waktunya Tuhan segera datang. Karena itu kami perlu berjaga-jaga menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau melakukan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan setia. Karena kami tidak mau menjadi gadis-gadis yang bodoh, tapi kami mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kami mau menjadi hamba Tuhan yang setia ketika Tuhan datang, kami didapati melakukan tugasnya dengan baik Tuhan.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Sekali lagi kami berdoa memberkati, mengangkat tangan kami untuk Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan yang memberkati. Berlimpah-limpah apapun yang dia lakukan. Ketika dia lakukan semua itu dengan takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang membela dan memberkati berlimpah-limpah. Pakai dia Tuhan lebih lagi dengan ketulusan, dengan dahsyat. Dimanapun dia ada, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus untuk gembala dan keluarga gembala di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Dr. Budi Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala, buat Ibu Ida, dalam nama Tuhan Yesus, buat Cynthia dan Steve. Kami menyerahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati dan Engkau sendiri yang melimpahi dengan berkat-berkat yang istimewa Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang setia melayani Engkau. Engkau terus memberikan kebahagiaan, sukacita menjadi bagian hidup mereka seumur hidup mereka. Apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan menjadikan mereka anak kebanggaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, worship leader, pemain musik, singers Tuhan, multimedia, guru sekolah minggu, aser, semua yang sudah memikirkan pelayanan dan sudah berjeri lelah untuk pelayanan. Kami tahu setiap yang kami lakukan, setiap taburan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami berdoa apapun yang dilakukan oleh hamba anak-anak-Mu Tuhan, para pengerja-Mu di tempat ini akan Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa terakhir Tuhan untuk Indonesia. Kami mengangkat tangan kami dari tempat ini memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Biarlah Indonesia senantiasa ada di hati Tuhan. Pemulihan ada atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami mengucap syukur, kami mendengar rumah sakit yang sudah mulai kosong karena COVID ini sudah mulai bisa dikendalikan. Dan kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk kepada satu musim di mana kami terbebas dari COVID ini dan kami bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama, beramai-ramai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami serahkan semuanya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Kalau sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah ini, kami juga siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya saudara, sebelum kita terima dua berkat, akan saya sampaikan ya, kita memang perlu belajar tentang akhir zaman saudara. Kita sudah lama kita berkhotbah firman tentang mujizat, berkat, kesembuhan. Apa gunanya kita diberkati kaya? Apa gunanya kita misalnya dapat mujizat tetapi kita tidak sampai ke surga? Maka saya rindu bulan-bulan akhir ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang akhir zaman. Jangan sampai kita terlena di zona nyaman, tahu-tahu kita nggak terangkat saudara. Sangat penting sekali. Kita ibadah tiap minggu ke gereja bukan berarti kita itu masuk surga. Ya, silakan saudara duduk dulu, silakan duduk dulu ya sebentar. Saya akan jelas sekali saudara. Memang sulit sekali kalau kita menyampaikan firman Tuhan tentang wahyu, kitab wahyu atau akhir zaman. Kalau saya suruh milih, saya lebih senang itu berkhotbah tentang mujizat, ya kan, berkat, kesembuhan, ya kan, apa Yesus lakukan. Tapi akhir zaman memang susah sekali. Ada tanda-tanda, ada bilangan-bilangan. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Saya baca Alkitab itu sudah hampir 15 kali. Tapi sampai ke Wahyu, itu perlu hikmat dari Tuhan. Tidak mudah saudara. Tidak mudah kita baca Injil Matius sampai ke mana semua ya. Kecuali kitab Wahyu memang sangat sulit sekali. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan ya, kitab Wahyu, bagaimana itu akhir zaman. Ya, memang tadi Bapak Pendeta Robson memang mengatakan itu kita memang sulit untuk dimengerti, tapi harus disampaikan supaya kita tadi berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, siap-siap gitu ya. Jadi kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin kita nggak mengalami akhir zaman secara kolektif, secara bersama-sama. Kita mungkin mengalami akhir zaman besok pagi, ya sendirian, nggak pribadi, meninggal kita. Atau minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu. Tapi tadi disampaikan adalah kita harus berjaga-jaga, waspada, ya, banyak penyesat. Hati-hati saudara.
Maka walaupun kita belajar ya tentang banyak hal, tapi penting sekali kita harus mengerti tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang betul tadi Pak Pendeta Robson katakan, kita nggak tahu kapan datangnya. 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, seminggu lagi, kita nggak ada yang tahu. Tetapi memang benar kita harus siapkan diri kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, mari, monggo, kita mulai bertobat saudara. Bertobat, jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan, atau kita rapture secara pribadi, kita tidak terangkat saudara. Kita akan tidak masuk surga. Ya, dalam minggu depan akan saya sampaikan, ya, saya akan sampaikan khotbah seri, ya, sermon series tentang akhir zaman. Besok saya sampaikan yang pertama adalah, are you ready for the rapture? Apakah kita siap untuk terangkat ke surga? Jangan sampai tertinggal. Ya, banyak pendeta ngobrol sama saya, dia udah nggak percaya lagi akhir zaman. Mana Pak? Dari dulu kala ngomong akhir zaman, rapture. Saya sekali kok masih ada tuh Pak, yang ngomong rapture udah pada mati Pak katanya. Pada mati yang ngomong rapture. Saudara, hati-hati. Hati-hati, ya. Bagaimana rapture terjadi, ya, kapan terjadi, ya, atau bagaimana siap-siap untuk rapture, besok akan saya sampaikan. Pastikan saudara hadir dan ajak teman-teman, ajak saudara, ya, jangan sampai kita diangkat Tuhan, tetapi suami kita nggak diangkat, anak kita diangkat. Sedih saudara, benar. Kita harus satu keluarga utama, keluarga besar terangkat semua. Maka datanglah besok hari Minggu untuk mendengarkan secara jelas. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah. Ya, saya juga nggak bisa tinggi-tinggi, bisa. Saya senang ngomong apa adanya, kita ngobrol aja, ya. Akan saya sampaikan. Terus bagi saudara punya family, anak atau suami yang belum dibaptis, ya, buru-buru untuk dibaptis. Jangan sampai terlambat, Pak, nanti Pak masih lama, ya. Jangan saudara. Ini benar-benar Tuhan sudah katakan percepatan. Banyak orang meninggal cepat sekali, banyak sekali. Kena COVID, kena apa? Saya melihat teman pada mati saudara. Saya takut saudara. Tuhan, itu baru teman kuliah udah mati. Aduh saudara. Tapi saya siap-siap juga saudara. Jangan dipikir pendeta hamba Tuhan itu pasti masuk surga. Tidak. Semua tadi Pak Sam bilang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita dihakimi berdasarkan perbuatan, bukan iman. Amin saudara. Ya pastikan datang dan kita ada baptisan. Nanti sebelum baptis saya akan bimbing secara pribadi, ada 5-6 orang berapapun, kita akan adakan kelas untuk baptisan. Supaya dibekali, supaya tidak mudah goyah imannya. Hari-hari ini kita perlu iman yang kuat. Banyak penderitaan macam-macam. Amin saudara. Mari kita berdiri, kita akhiri pada ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, lawatanmu, jam-jaman firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun keluar dari ruangan ini tanpa berubah Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar dari gedung ini, kami sudah memutuskan bahwa kami akan bertobat, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Karena kami rindu, kami akan rapture bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu, kami diselamat Tuhan. Kami rindu, kami bersama Tuhan di awan kemuliaan. Oh Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati, memiliki hati bertobat dan melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kepada kerajaan Allah. Tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Kau berkati pendeta Robson. Kau pakai dimanapun dia berada Tuhan. Menjadi berkat dan jadi kajangan tangan-Mu Tuhan. Melalui hidup Pak Robson, banyak orang diselamatkan. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Berkati Pak Robson Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar lagi kami mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini. Dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkatilah engkau dengan hati yang selalu siap sedia berjaga-jaga. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih sang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima